Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis taktik pelatih baru timnas, John Herdman. Setelah melalui seleksi yang cukup panjang, PSSI sudah sepakat menunjuk John Herdman. Kabar ini disampaikan langsung oleh website resmi PSSI serta akun Timnas Indonesia. Dalam pernyataan resmi, mengatakan bahwa Herdman akan memimpin era baru skuad Garuda. Secara profil, John Herdman sendiri adalah pelatih yang menarik. Selain dikenal sebagai seorang motivator, ia digadang-gadang punya karakter taktik dan strategi yang cocok dengan Timnas Indonesia. Hal yang pertama ruang taktik temukan adalah pemakaian formasi berbasis 3 center back. Apakah formasi ini akan juga dipakainya kala menukangi Timnas Indonesia nanti? Nah, penasaran seperti apa perkiraan taktik Timnas di bawah John Herdman? Let's go, kita bahas sama-sama. Nama John Herdman sudah jadi perbincangan hangat sejak dirinya belum diresmikan menjadi pelatih Timnas Indonesia. Banyak orang sudah tahu kalau Herdman punya CV yang cukup menarik. Ia diberi target membangun fondasi dan meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. Sebelumnya, Herdman sendiri sudah pernah cetak sejarah. Ia adalah orang yang membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1986. Herdman juga pernah mengantar timnas wanita Kanada raih 2 medali perunggu Olimpiade serta membawa mereka ke perempat final Piala Dunia Wanita 2015. Herdman terakhir kali bertugas melatih klub MLS Toronto FC. Di sana, pelatih berusia 50 tahun tersebut catatkan 17 kemenangan dan 25 kekalahan dari 46 laga. Ini juga jadi pertanda bahwa ia pernah gagal. Setelah mundur dari jabatannya sebagai pelatih Toronto FC pada November 2024, Herdman sudah tak lagi melatih sampai akhirnya ditunjuk menangani timnas Indonesia. Selain dikenal sebagai motivator yang pandai membangkitkan semangat ruang ganti, ada satu sisi menarik lain dari John Herdman. Pelatih asal Inggris itu dikenal mempunyai formasi favorit 3 back, terutama formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1 serta 3-5-2. Baik di Toronto maupun di timnas Kanada, formasi yang dominan dipakai Herdman adalah formasi tersebut. Di Kanada, ia lebih suka memainkan skema 5-3-2. Sementara di Toronto, pelatih yang juga pernah menangani timnas wanita Selandia Baru itu lebih menyukai skema 3-4-2-1. Fakta ini menunjukkan bahwa Herdman adalah pelatih yang adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan tim, serta tersedianya pemain. Dengan komposisi materi pemain yang dimiliki Timnas Indonesia sekarang, rasanya tidak sulit untuk mengubah formasi kembali ke basis 3 back seperti zaman Sinteyong. Bisa dengan 3-5-2 atau 3-4-2-1 disesuaikan dengan game plan tiap laga. Sebagai pelatih yang prefer menggunakan pakem 3 back, John Herdman termasuk yang gemar memanfaatkan wing play. Bagi mantan pelatih Toronto FC ini, sayap adalah sektor paling penting dalam permainan timnya. Ia lebih sering terlihat bermain direct menggunakan long ball, namun tidak jarang pula memainkan umpan-umpan pendek untuk membangun serangan dengan cepat. Di klip ini menunjukkan Kanada asuhan Herdman melakukan build up pendek dan cepat dan mengubah shape 3 back menjadi 1-4-2 dengan kiper. Lalu menyerang dari sisi sayap dan lakukan progresi cepat hingga ke depan gawang. Shape 1-4-2 ini dipakai ketika build up awal dan cukup cair. Di sini terlihat gelandang turun dan berubah menjadi 3 back di belakang. Pada pertandingan yang sama, Herdman mencoba cara lain, yakni build up panjang menggunakan long ball, di mana di sini target utamanya adalah satu striker Kanada, Larin. Long ball direct seperti ini digunakan untuk switch atau memindah serangan ke pemain sayap. Taktik seperti ini memang jadi tren untuk melompati press serta memindah serangan guna menjauhinya. Build up long ball John Herdman tadi mirip dengan gaya build up timnas Indonesia era Sinteyong. Salah satunya dalam momen bangun serangan di laga kontra Arab Saudi berikut ini.
Pada klip-klip tadi, terlihat tim asuhan Herman dominan menyerang lewat sayap. Pada pertandingan lain, Toronto yang diasuhnya menciptakan situasi overload di sayap kanan 3 versus 2. Terlihat kembali di laga yang sama, Toronto ciptakan wide overload 2 versus 1 melawan fullback New England yang pada akhirnya menghasilkan peluang. Taktik wide overload ini mirip dengan pola yang sering dimainkan timnas era Sintayong seperti pada momen berikut. Satu pola lain yang mirip antara timnas era Sintayong dengan John Herdman adalah pola back saat situasi bangun serangan. Di klip ini, terlihat back paling kanan Kanada cenderung lebih naik dari 2 center back lainnya. Hal ini dimaksudkan supaya back yang naik tadi bisa memberikan support untuk wingback ketika harus menciptakan situasi overload atau menang jumlah. Terlihat, pemain yang melakukan underlap ini sejatinya adalah back paling kanan Toronto yang didorong naik untuk ciptakan overload di sisi kanan. Di timnas, peran back yang naik tadi dijalankan oleh Rizky Ridho. Terlihat di sini, posisi back Persija Jakarta itu lebih naik daripada posisi Izes dan Hubner yang sejajar. Pada momen berikutnya, Ridho ikut membantu menyerang, ciptakan wide overload di area sayap kanan timnas Indonesia. Herdman menyukai semua tipikal penyerang tengah, tapi tipe penyerang favoritnya mungkin adalah striker yang punya pergerakan cair dan nyaman dengan bola-bola daerah. Ini tentu jadi kabar bagus, mengingat timnas Indonesia punya striker tipikal seperti itu dalam diri Oleh Romeni. Permainan John Herdman tidak hanya menarik dari segi attacking, tetapi juga menarik dari segi defending. Saat bertahan, tidak terpaku pada satu formasi, melainkan beberapa momen berganti-ganti. Bisa dilihat di sini, Kanada asuhan John Herdman bertahan dengan shape 5-3-2. Namun shape bertahanan itu juga bisa berubah menjadi 4-4-2 seperti ini ketika ada trigger dalam melakukan press. Pola tersebut sudah tidak asing buat timnas, mengingat di era Sintayong, skema 5-3-2 banyak dipakai saat situasi bertahan seperti berikut. Pola 4-4-2 tadi juga pernah dipakai timnas Indonesia di round 4 ketika menghadapi Arab Saudi. Shape di lapangan nantinya memang digunakan sebagai awalan posisi pemain saja. Ketika bola berjalan, seringnya akan dinamis dan pemain wajib bisa merespons situasi dengan tepat. Selain soal formasi, ciri khas paling mencolok dari permainan John Herdman adalah menerapkan high press ketika bertahan. Di sini terlihat 3 pemain Kanada sekaligus mengepung 1 pemain Amerika Serikat yang sedang menguasai bola. Cara serupa juga diperagakan Kanada dalam beberapa momen lainnya. Lagi-lagi, Indonesia dulu juga kerap memainkan skema seperti itu ketika masih dibesut Sintayong. Selain bertumpu pada trio back tengah, pertahanan tim asuhan Herdman juga bertumpu pada kekuatan 2 gelandang pivot mereka yang jadi filter utama serangan lawan. Indonesia punya 2 sosok yang bisa diandalkan di sektor tersebut, yaitu Joey Pelupessy yang selalu bisa saling mengisi dengan Tom Haye. Overall, secara karakter, John Herdman bisa dibilang mirip dengan karakter permainan timnas Indonesia yang justru lebih nyaman dengan skema 3 back. Bagi ruang taktik, sebetulnya hal paling sulit adalah integrasi sistem yang dikehendaki pelatih ke pemain yang baru nanti. Dan ini jadi PR utama Herdman. Menarik ditunggu akan seperti apa kinerja John Herdman di timnas, terutama setelah kegagalan pelatih sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia.